Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah kemarin disepakati bersama antara pemerintah Kota Bekasi dan para pedagang untuk mengundurkan proses pembongkaran ke tanggal 31 Mei. Di sini di hari Selasa tanggal 27 Mei kita sudah lihat beberapa bangunan yang mulai dibongkar oleh pemiliknya. Bangunan-bangunan tersebut adalah bangunan-bangunan liar yang berada di pinggir Kalimalang. Dahulunya sempat di tahun 2016 ini diperbolehkan karena adanya instruksi dari Wali Kota Bekasi pada waktu itu agar dapat menggunakan lahan yang ada di sekitar pinggir dari saluran air Kalimalang ini untuk beraktivitas jual beli. Lebih detail nanti kita akan lihat di belakang ya untuk proses-proses yang berlangsung dan warung-warung yang sudah dibongkar. Nah, proses pembongkaran sendiri dilakukan oleh para pemilik warung agar lebih mudah ya mengambil barang-barang yang bisa dimanfaatkan kembali untuk dapat dipakai ya mungkin di lokasi lain, baik itu barang dagangannya atau juga material-material dari bangunannya. Nah, ini adalah contoh-contoh bangunan yang sudah mulai dibongkar ya, bagian atasnya yang semi permanen. Kita akan mulai dari arah soto di pojokan. Di sini sotonya masih ada, kemudian setelahnya ada penjual batu-batu alam yang berada juga di deretan pinggir Kalimalang. Masuk dalam area yang akan dibongkar. Kita belum tahu untuk yang penjual batu alam, kemungkinan juga ikut ya karena lahan ini adalah lahan PJT, perusahaan jasa tirta yang mengelola saluran air Kalimalang mulai dari arah sekitar Citarum sampai ke arah Jakarta Timur. Nah, bangunan-bangunan yang di sisi timur pun itu sudah mulai ada yang dibongkar, seperti di samping ini bangunan-bangunan semi permanen karena di bagian bawahnya dibeton lantainya, sedangkan untuk dindingnya itu terbuat dari kayu-kayu dan dikasih triplek. Ya, termasuk juga warkop kenangan yang ada di sini di bawah pepohonan. Nah, ini ada yang berwarna hijau tadi yang kita lihat di media sosialnya Info Bekasi. Masih banyak bangunan-bangunan lain mungkin menunggu waktu menjelang 31 Mei karena di hari Kamis ya, hari Jumat itu adalah hari libur dan cuti bersama. Dan di hari ini masih hari kerja, hari di mana para pelajar, universitas, mahasiswa masih berada di sekitar sini untuk membeli ataupun berbelanja. Jadi masih menunggu libur, nampaknya seperti itu. Sedangkan yang tidak sudah mulai melakukan pembongkaran seperti yang kita bisa lihat di samping. Bangunan-bangunan yang berada di sini ternyata sudah didirikan sejak tahun 2014 ke atas ya, 2015, 2016. Di 2021, 2023 kita lihat perkembangannya cukup masif ya waktu di view historinya image yang ada di Google. Nah, bangunan-bangunan di sini memang banyak dipakai untuk berjualan makanan, minuman, dan juga mungkin yang lainnya. Kemudian area-area di bagian depan bangunan dimanfaatkan untuk parkir. Ini salah satu bangunan lagi yang berada di antara bangunan di sebelahnya yang sudah dibongkar. Nah, parkir dari kendaraan-kendaraan biasanya kalau misalnya bangunannya masih punya lahan, itu menggunakan lahan yang ada seperti ini. Sedangkan yang tidak itu akan menggunakan area di pinggir jalan, badan jalan untuk parkir kendaraan sehingga arus lalu lintas ya menjadi macet ataupun padat. Tadinya area ini seperti apa? Tadinya area ini adalah lahan terbuka hijau yang berada di pinggir Kalimalang. Kita bisa lihat di tahun 2010, kemudian di 2004 apalagi ya semuanya tidak ada bangunan sama sekali. Kemudian baru muncul beberapa di atas 2014 dan makin ramai. Ini toko-toko ataupun bangunan yang sudah dibongkar dapat kita lihat di sini. Di samping dari bangunan ini ataupun di belakangnya apa? Nah, di belakangnya ini adalah Kalimalang ataupun saluran air yang berfungsi untuk yang pertama sebagai sumber air bersih untuk Bekasi dan juga Jakarta serta area sekitarnya. Yang kedua untuk saluran air irigasi ya. Saluran-saluran irigasi yang ada di Bekasi itu airnya banyak yang berasal dari Kalimalang. Kalimalang sendiri adalah kali yang melintang ataupun memalang dari arah Citarum sampai ke arah Jakarta Timur.
Kemudian di beberapa bagian kalinya sepanjang aliran itu ada yang diteruskan ke saluran-saluran irigasi, termasuk kali baru ya, kali baru Tambun yang sudah dibongkar yang aliran airnya tersumbat. Kemudian dari kali baru sendiri itu ada berbelok ke Kalimati. Kali baru itu masih bisa lurus ke Yapemas sampai ke utara. Lalu ada saluran irigasi yang di kali ke arah Kali Sepak ataupun ke arah Tambun Utara di Kong Isa, itu juga berasal dari Kalimalang. Baik, seperti apa Kalimalang? Di antara bangunan-bangunan yang ada, kita naik anak tangga yang pernah kita lihat sebelumnya. Anak tangga ini berada di rem ataupun tanah penopang penguat dari saluran air Kalimalang. Tampak di bagian atas ada pintu air ya, di sana mungkin airnya bisa dialirkan ke bagian sisi jalan. Di sini adalah paling puncak. Jadi bangunan-bangunan itu berada di samping area kali. Untuk aliran air Kalimalang di sini cukup bersih, tidak kita lihat sampah plastik, apalagi kasur, selimut atau juga botol-botol aqua, botol-botol plastik serta styrofoam. Ya, biasanya seperti itu untuk kali-kali yang ada di banyak lokasi yang kita perhatikan. Nah, permukaan air yang ada di sini pun itu lebih tinggi daripada jalan yang ada di samping. Jadinya memang air ini perlu dijaga kebersihannya, alirannya, dan tidak bocor. Apalagi kalau banyak bangunan-bangunan yang berada di sampingnya, kadang-kadang mungkin tanah-tanahnya diambil, dikeruk misal seperti itu, dan didirikan bangunan sehingga menjadi tidak lagi kokoh, tidak lagi kuat. Nah, Kalimalang itu juga di hari libur dimanfaatkan oleh para atlet ya, atlet dayung. Kemudian lagi ada juga untuk latihan-latihan tim SAR yang pernah kita lihat di sekitar sini pada saat penyelamatan orang. Di bagian depan dapat kita lihat tulisan ataupun ikon Kota Bekasi ya di area pinggir. Sebenarnya tidak begitu eye catching kalau dari samping, karena terbuat dari bahan yang mengkilat, mungkin dibuat warna yang lebih jelas ya. Posisi dari bangunan-bangunan yang ada kurang lebih seperti ini, 3 meteran dari arah turap Kalimalang. Kemudian lagi ada bagian yang digali ya oleh masyarakat tadi untuk akses pintu dari belakang. Setelah nanti diselesaikan proses pembongkaran dan juga penataan kawasan, area ini akan menjadi lahan terbuka hijau ya, kurang lebih seperti ini, rapi, bersih, dan semoga dapat dijaga karena ini merupakan bagian dari penataan lingkungan program besar Jawa Barat, termasuk Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi, melakukan pembongkaran ya, mengembalikan lahan-lahan negara yang diduduki oleh oknum-oknum yang memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan lainnya. Bahkan tentu kalau sudah puluhan tahun ya, mereka sudah mendapatkan keuntungan di lahan ini tanpa harus membayar ke pemerintah. Cuman terkadang lahan ini disewakan oleh oknum lainnya ya, untuk mengambil keuntungan dan para pedagang bayar kepada mereka, mungkin ya seperti itu. Kita teruskan perjalanan ke arah Unisma yang ada di depan. Di area ini belum ada pembongkaran yang cukup masif ya, mungkin di hari ini atau esok atau di hari Kamis mulai libur panjang. Sampah-sampah dari bangunan-bangunan yang ada di sini itu ditaruh di depan warungnya, kemudian nanti mungkin menunggu ada yang mengambil atau ada yang membawa ke satu lokasi dan dibakar, seperti yang kita lihat di aliran sungai di tengah tadi ya. Terdapat para pengepul barang bekas yang sudah standby, nampaknya mereka juga mengetahui area ini akan dibongkar, jadi siap-siap ya mencari rezeki. Nah, kita bandingkan sedikit area yang sudah dibongkar dengan bangunan sebelumnya. Kurang lebih seperti ini, warnanya biru ya, walaupun di dalam catnya warna kuning yang ini, sedangkan yang biru sudah dibongkar. Untuk bangunan warna hijau juga sudah dibongkar, serta ada bangunan di antara batako-batako
yang sini Hebel apa Batako ini yang sudah juga dibongkar. Kurang lebih seperti itu kondisi yang ada ya, sudah ada proses pembongkaran berlangsung untuk area di depan Unisma Kalimalang di pinggir saluran airnya. Ya, tinggal di bagian ujung ini nampaknya. Kalau untuk yang semi permanen akan lebih mudah, sedangkan untuk yang beton itu membutuhkan tenaga ataupun effort ya. Biasanya kalau keras, pemerintah kota itu menurunkan ekskavator. Dari arah Jalan Cut Mutia kita akan masuk lagi ya, melihat dari arah sebaliknya untuk lokasi-lokasi yang sudah mulai dibongkar, dan ini adalah akses menuju ke Unisma. Harapan dari para pedagang di sini ya tetap mendapatkan lahan yang bisa dipilihkan oleh pemerintah untuk berjualan. Nah, spanduk-spanduk sudah ada yang dibentangkan ya, sudah beberapa hari lalu, yaitu spanduk dari pemerintah untuk melakukan penataan kawasan. Kemudian ada lagi spanduk di bawahnya yang menentang ataupun menolak penggusuran dan lebih berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Tampak di bagian belakang pinggir dari bangunan tersebut yaitu ada tanah-tanah yang merupakan dinding dari saluran air Kalimalang. Nampaknya nanti kalau telah selesai pembongkaran apakah akan diturap lagi atau dibeton ya bagian pinggirnya agar tanahnya tidak mudah longsor, kita belum ketahui. Jadi para pedagang berharap pemerintah dapat menyediakan lahan-lahan yang berada di sekitar sini, tapi bukan lahan-lahan PJT, lahan-lahan yang tidak diperbolehkan, sehingga masyarakat ya yang ada di sekitarnya tetap dapat membeli ya, ataupun mereka tetap dapat berdagang, dan kegiatan ekonomi yang pernah ada sebelumnya di sini yang ramai tetap dapat berjalan. Bila kita bandingkan permukaan air Kalimalang, kalau kita berdiri di sini itu lebih tinggi permukaan airnya. Di bagian kanan kita ini ada saluran air juga, hanya saja bukan saluran air Kalimalang, bagian dari Kalimalang itu sendiri, tetapi saluran air yang dari arah rumah warga menuju ke sisi utara. Baik, di Jalan Khairil Anwar dapat kita lihat di sini area yang akan dibongkar itu berada di depan dari DPRD Kota Bekasi. Jadi sebelumnya berarti DPRD juga sudah melihat ya bagian pinggir Kalimalang yang dipergunakan untuk berdagang, kemudian juga mendirikan bangunan-bangunan yang tidak seharusnya, karena DPRD pasti berkantor di sini, keluar masuk gedung. Nah, bangunan-bangunan tersebut ya dapat langsung dilihat dari seberang seperti ini. Untuk area di pinggir ini sebenarnya sudah cukup baik, sudah ada trotoar, kemudian penghijauan juga. Jadi tinggal dijaga kebersihannya oleh warga Kota Bekasi, dan disiapkan nampaknya ini di bagian pinggir ada jalur sepedanya. Hanya saja kan karena cuaca dan juga faktor lainnya, para pesepeda mungkin tak sebanyak para pengendara motor. Mungkin jauh sekali ya karena berbagai hal. Terkadang area pinggir jalan ini dimanfaatkan berdagang oleh para pedagang keliling. Nah, ekonomi masyarakat seperti ini mungkin juga dapat diperhatikan oleh pemerintah, menyiapkan lokasi-lokasi khusus untuk misal berdagang, atau kalau dibuatkan lahannya berarti dibuatkan keseragaman dari kios ya, biasanya seperti itu yang standar. Tampak di bagian samping ini tanggal 27 kita masih ya di hari Selasa, banyak bangunan-bangunan yang masih berada di pinggir kali dan atapnya kelihatan serta bangunannya juga kelihatan. Dan paling ujung adalah di bagian kiri, di sana yang ada tambal bannya ya. Selain yang ada di seberang, di sini juga ada
apa ini, semacam pondok begitu ataupun bangunan yang ada atapnya. Nah, Kali Malang sendiri ataupun area saluran irigasi yang ada di sini, saluran air bersih ya, mulai dilakukan pembetonan, penguatan dari bagian pinggirnya dengan memancangkan seat pile beton. Dan yang kita lihat di depan balai irigasi tadinya itu tidak ada turap, saat ini sudah ada, bahkan sudah sangat rapi. Biasanya turap-turap ini bagian pinggir ke arah jalan itu dipadatkan lalu dimanfaatkan untuk trotoar misalnya atau untuk keperluan penghijauan. Area yang kita lewati ini itu adalah area yang nantinya juga akan ada pekerjaan lanjutan dari tol ya, tol Becakayu yang akan tersambung sampai ke arah Tambun. Baik, ini kita lanjutkan perjalanan sebaliknya ya, dari arah Unisma menuju ke arah timur di dekat Rumah Sakit Mitra Keluarga. Dan ini adalah bangunan-bangunan yang masih ada, walaupun di tengah di antara bangunan ini ada ruang yang masih hijau ya. Jadi hampir sebagian besar memang dipakai, tapi mungkin di 30% atau 40% masih ada ruang terbuka hijau yang masih tersisa lah di pinggir Kali Malang tersebut. Bila harus tetap berdagang di sini, lalu pemerintah Kota Bekasi mencarikan lahannya, kita belum tahu sebelah mana. Namun itu salah satu permintaan dan harapan dari para pemilik toko, pemilik warung, para pedagang yang ada di sini, karena pembelinya sudah ada. Baik, kita akan nantikan pada tanggal 31 Mei proses-proses pembongkaran berlangsung bagi bangunan-bangunan yang belum dibongkar sendiri. Tapi bagi yang sudah tentu tidak ada masalah ya, tinggal dilanjutkan penataan area ataupun kawasan yang ada. Berarti menjelang ke tanggal 31 bagi para pemilik yang sadar ya bahwasanya ini adalah tanah negara, maka dia akan ikhlas mengembalikannya serta mengambil mungkin barang-barang yang masih ada, masih bisa dipakai, termasuk puing-puing dari bangunan atau material dari bangunan yang sudah dibongkar, serta mungkin perabotan dan juga barang-barang lainnya. Proses pembongkaran sendiri tidak hanya berlangsung di sini ya, di sekitar Unisma, tapi kemarin juga sudah ada di Rawatembaga di dekat Jalan Kemakmuran depan Rumah Sakit Hermina. Kemudian ada satu lagi di lingkar luar lingkar luar Teluk Pucung, Bekasi Utara, dan itu berada di pinggir kali. Lahan-lahan pinggir kali ini adalah lahan-lahan yang rawan untuk dipergunakan oleh oknum-oknum sebagai tempat berjualan, hunian dan juga lainnya. Nah, kalau sudah menghuni selama puluhan tahun, akhirnya melahirkan generasinya akan percaya bahwasanya tanah tersebut adalah milik orang tuanya. Nah, ini akan menjadi cukup complicated ataupun cukup rumit nantinya di belakang pada saat pemerintah selaku yang punya tanah mencoba mengambil kembali lahan tersebut dikarenakan mengembalikan fungsi-fungsinya, apakah itu lahan terbuka hijau atau saluran-saluran air. Ini adalah komplek PU di belakang dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur yang sudah dibongkar ya. Tadi kita lihat masih ada, sebelumnya kita lihat masih ada beberapa rumah lah, 1-2 rumah. Namun saat ini sudah dibongkar keseluruhan, dan ini adalah pemandangan dari jembatan di dekat Unisma. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.